Band legendaris tahun 90-an Club Project menggelar konser bertajuk Eternitas untuk merayakan 36 tahun perjalanan karir mereka. Band yang beranggotakan 3 personil yakni Lilo, Katon, dan Adi ini sukses menyelesaikan konser anniversary mereka di Istora Senayan pada 25 Oktober lalu. Menurut penuturan Adi, mereka sangat puas atas acara yang berjalan dengan lancar dan antusias penggemar yang sudah sangat menunggu penampilan Kla. Meskipun sudah 3 dekade berkarir, Kla masih menjadi salah satu band aktif yang tetap eksis dan memiliki banyak penggemar setia. Lilo pun mengakui bahwa komitmen dan kesenangan mereka dalam bermusik adalah alasan yang membuat Kla tetap ada sampai saat ini. Pemilihan venue di Istora pun sempat disinggung personil Kla lantaran menurut mereka tidak ada lagi venue di Indonesia yang memiliki fasilitas memadai seperti Istora. Kla pun berharap pemerintah kedepannya akan lebih memperhatikan kebutuhan musisi dalam berkarya, terutama venue dengan fasilitas yang layak di luar Pulau Jawa. Tahun ini kita biasanya 5 tahun sekali, tapi kali ini kita terakhir itu tahun lalu 35 tahun dan sekarang 36 tahun kita mau merayakan. Kenapa? Menurut kita di usia-usia begini kita ingin mengapresiasi perjalanan kita. Jadi sebisa mungkin kita merayakan perjalanan kita. Karena udah 30-an tahun ya. Jadi ini dalam rangka kita menghargai perjalanan kita sendiri. Dan kita ingin menjalani merayakan itu juga nggak cuma bertiga aja, kita sama-sama semuanya. Nah, makanya terjadilah 36 tahun ini. Oke, terima kasih. Ya, boleh. Tanya. Apresiasi tentang konser, silakan. Siapa yang bertanya? Tapi melihat antusias tadi Pak, seperti apa? Iya. Ya bukan gini ya, maksudnya tentu penonton ini memang dia udah hadir, ini nggak murah juga ya, dan mereka ini tentu adalah memang penggemar Kla, jadi ya mereka tentu ingin bersukacita ya, jadi dan terjadi itu gitu. Jadi dia datang, dia menikmati lagu Kla, dia mendapat suguhan tontonan, merayakan ulang tahun bareng-bareng, ya sudah terjadilah tadi kegembiraan bersama-sama. Tadi kan teman-teman saksikan juga kan semuanya gembira, dan itu ya tentu kita happy. Kunci dari performa kalian yang on fire di usia Fire nih, biasanya kalau on fire itu gini. Ini juga sama juga ya, artinya energi dari penonton itu pun juga memberikan kita tambahan energi. Jadi penontonnya energik, tentu kita tambah energi. Tapi saya bersyukur ya bahwa teman-teman kita bertiga, kita juga profesional, artinya dalam maksudnya untuk konser ini kita cukup keraslah mempersiapkan diri. Ini masing-masing rahasianya silahkan aja. Kali lo rahasianya on fire kenapa? Pakai api mungkin ya. tapi kerasa ya on fire ya? Kerasa ya, aku juga. Thank you. Mungkin karena kamu. Gak ada tips untuk tetap eksis sebenarnya. Tapi karena kita ngikutin apa yang kita suka. Bermusik ya kita suka. Walaupun juga semua punya kesibukan masing-masing. Tapi bermusik bertiga sebenarnya kalau selama masih ada passion dan kita mau show, kita panggil itu perasaan main bareng musiknya itu yang membuat kita jadi sampai sekarang gitu. Nggak pernah ada tips-tips apa gitu, nggak ada ya. Ya intinya selama masih ingin jalan bareng, ya komitmen aja udah. Mungkin ada mau nambahin. Kita tuh nggak pernah ada tujuan sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah kita Tahu ujungnya gimana? enjoy the journey. Iya. Jadi kalau kita bilang, yuk ada tujuan ini, begitu sampai, kalau udah sampai gitu, selesai kita. Udah dari tadi kan lu semua. Gue konsentrasi sama keyboard. Jadi kita enjoy the journey. Sepanjang perjalanan kita masih nikmati itu.
Dan nggak usah sampai ujungnya kemana kita nggak tahu. Nggak usah dirancang, ya jalan terus aja gitu. Gitu. Ya kamu yang ganteng. Yonya setiap orang berhak untuk nggak konsisten. Tergantung dia memang mau konsisten apa enggak gitu. Kebetulan kita bertiga mau konsisten, cuma itu aja. Yang bikin mempersatukan kita karena kita mau konsisten. Kalau sebagai teman jalan kita udah punya kegiatan masing-masing, itu udah nggak kayak dulu mau nonton berempat apa hasilnya. Sekarang udah enggak. Tapi begitu when it comes to music, kita konsisten. Kita bikin lagu yuk, oke. Dibutuhkan apa nih untuk jadi lagu? 2 botol whisky, ya nggak apa-apa, yang penting jadi gitu. Nah yang itu nggak usah ditulis whisky-nya. Bilang aja Wong Lokat yang mensponsori kita. Atau Counterpay. Semua lagi ini dia menang juara dari Kompas. Mas, tadi kan sempat nyinggung soal keresahan gedung konser di Indonesia. Betul. Itu seperti apa sih, Mas? Sebenarnya gemes sih. Kayak gini ya, kita bikin konser kayak gini. Sebenarnya kan kalau di kota-kota lain terus keliling kan jadi bagus kan. Tapi nggak ada gedung konser yang memadai untuk kualitas seperti ini aja kita mau di gedung Istora kan, gedung olahraga. Tapi paling nggak masih bisa dibalas. Coba cari di Jogja, di Surabaya, dengan kapasitas seperti ini. Susah ya. Padahal kota-kota besar semua loh, baru bilang Jawa. Ini patut dipikirkan sih. Tadi sempat diomongan juga ke Once katanya akan. Iya, aku bilang sama Once juga, Adi juga bilang, Cek, kemudian jadi PR. Tapi sayangnya komisinya salah. Dia komisi 10. Ada Yofi. Iya kan? Once di kebudayaan. Tapi maksudnya ini bukan juga bebannya Once lah, ya kan? Ini Pemerintah sih. dan ya kami sih berharap juga media bisa mengekspos ini keresahan ini, karena memang udah, maksudnya kok nggak pede banget dengan gedung musik sih gitu, ya kan? Ya harus lah, mestinya pemerintah mestinya sudah bisa menghadirkan itu di kota-kota besar, bukan di Jakarta aja. Ini kan Jakarta yang bikin Soekarno, bos. Iya ya, zaman itu. Iya. Udah nggak ada yang gedung kayak gini masih bisa bikin konser juga di kota lain. Kan gila gitu. Dan jangan 10 tahun lagi baru Berapa dibikin. tahun kita merdeka? Kita udah 70 mungkin udah nggak nyanyi. Iya kan, bener nggak? Perdanya harus dibikin. Iya. Makanya pilih gubernurnya. Nah itu udah Jakarta bro, udah jadi gedungnya. Oh ya, oke. Medina Zain untuk pertama kalinya berziarah ke makam sang ayah usai bebas dari hukuman penjara beberapa hari lalu. Sebelumnya, selebgram ini terpidana atas beberapa kasus yang melibatkan bisnis dan pertemanannya dengan rekan artis. Medina menghabiskan kurang lebih 2 tahun di penjara hingga jauh dari keluarga dan orang tua, terutama ayahnya yang saat itu sudah menderita stroke. Meskipun beberapa bulan sebelum kepergian ayahandanya ia sempat bertemu, Medina mengaku tetap menyesal karena tidak bisa melihat sang ayah untuk terakhir kalinya. Istri dari Lukman Azhari ini juga menuturkan selain kepergian ayahnya, banyak hal yang ia sesali dan berusaha untuk tidak mengulang kembali di kemudian hari. Medina berjanji untuk hidup dengan baik dan damai, meskipun ia harus memulai semua usahanya kembali dari awal. Lantas benarkah saat ini ia benar-benar harus survive lantaran hanya memiliki 300.000 saja di rekening pribadinya pasca bebas dari penjara? Iya, dari awal aku ditahan aku gak pernah menyangka bisa kehilangan ayah di tengah perjalanan aku ditahan. Ayah rajin banget nengokin aku dulu walaupun dengan kondisinya udah stroke ya. Kakinya udah tidak berfungsi satu, tapi ayah selalu datang gitu ke rutan dulu. Pas masih di rutan, ke Polda, lapas. Aduh merinding ya. Ketika sekarang ngeliat ayahnya makamnya aja bikin aku kayak sakit banget. Karena aku tuh terakhir ayah nengok tuh kayak udah bahasanya tuh udah kayak apa ya, pokoknya ayah pengen lihat kakak sukses lagi pulang.
Ayah yakin walaupun kakak bukan orang yang sempurna, bukan orang baik, tapi kakak bukan orang jahat kan. Ayah yakin ya kakak bisa mengembalikan lagi semuanya. Itu kata-katanya, kata-kata terakhir ayah. Terus katanya jangan tinggalin sholat. Terakhir ayah sebelum meninggal kan rumahnya di Bandung kan dekat masjid. Terakhir sebelum meninggal ayah minta pindah ke beli rumah di Bogor ya, di Parung. Di sana juga ayah rumahnya dekat masjid. Nggak tahu kenapa ayah tuh selalu ingin punya rumah dekat masjid, katanya biar setiap sholat tuh selalu sholatnya di masjid. Kalau dulu aku sebelum ditahan, aku nginep di rumah ayah setiap lebaran atau setiap apa ada libur gitu kan. Pagi-pagi subuh tuh ayah udah ke masjid. Kadang-kadang aku bangun kesiangan gitu ya, 5:30 baru bangun, ayah udah di masjid. Zuhur sebelum azan ayah udah ke masjid. Asar setiap 5 waktu, nggak pernah dia sholat di rumah. Terakhir tatap muka kapan? Apa? Terakhir tatap muka sama ayah? Waktu kunjungan terakhir itu sebelum meninggal, berapa bulan sebelum meninggal saya lupa ya. Itu tuh ayah udah pucat banget, udah kondisinya udah, karena ayah kan udah 2 kali ya masuk, saya pecah pembuluh darah di otak udah 2 kali. Nah, aku di dalam, aku sempat ada hubungan kurang baik sama adik ketika ayah meninggal kemarin. Mungkin adikku kan lagi sekolah dokter ya di Batam, sekarang udah sumpah dokter. Mungkin yang dia bikin kecewa, mungkin kenapa ketika ayah meninggal posisinya kakak di dalam, apakah ayah memikirkan kakak gitu. Sempat mikir gitu, tapi aku udah baikan, aku udah minta maaf sama adik aku. Maaf ketika aden udah jadi dokter, kakak nggak bisa, ayah udah nggak ada gitu. Dia bilang udah ikhlas, udah kehendak Allah Kak. Karena aku cuma punya anak-anakku, keluarga, adikku, ibuku yang harus aku jaga. Sekarang pulang aku udah kehilangan waktu 2,5 tahun di dalam. Banyak banget pelajaran yang udah aku dapat di dalam, dan aku nggak boleh melakukan sedikit kesalahan apapun. Aku harus sangat menjaga apapun kata-kata, perlakuan, Nama atau gimana? planning aku. Hari ini, sore ini nih aku ada meeting sama salah satu langsung lah project urusan skincare. Karena kan dulu yang membesarkan aku kan di dunia skincare. Jadi aku akan survive lagi di dunia skincare. Tidak akan lagi bisnis umroh, kan dulu kan umroh aku juga ketipu sama orang. Tapi serta aku juga membuka travel. Urusan tas juga sampai aku masuk penjara. Urusan aku ribut sama orang, pokoknya apa yang menyebabkan permasalahan akan aku hindari, dan aku akan menjauhi circle-circle orang-orang yang bisa membuat permasalahan. Jadi lebih baik apapun sekarang yang dikatakan orang, apapun yang dibenci, bukan dibenci apa ya, apapun yang dikatakan orang lah di seluruh Indonesia ini terhadap kasus aku nggak mau terlalu banyak melawan ataupun ya kayak dulu lah memberikan komentar apa gitu. Sekarang aku mau diem aja, mau membuktikan aja aku bisa bangkit lagi, gitu aja. Kak, membalikan kepercayaan mungkin teman-teman dan relasi bisnis tuh mungkin seperti apa? Tapi kan ketika kakak masuk ke dalam, orang akan berpikir ulang untuk mungkin berbisnis. Iya, berbisnis, karena mungkin image negatif jadi muncul di pikiran Yakin masyarakat. pasti ada, tapi ada beberapa orang yang alhamdulillah masih percaya sama aku. Karena kan di dunia skincare alhamdulillah dulu 10 tahun MD Glowing tidak ada cacat sama sekali ya. Maksudnya walaupun tidak sempurna dulu aku mengelola MD Glowing. Aku CEO yang gagal mempertahankan perusahaan. Tapi aku yakin partner bisnis aku dulu yang tidak pernah aku kecewakan pasti masih mau berbisnis sama aku, dan masih mau mengembangkan semua bisnis lagi untuk kedepannya. Dan doakan saja semuanya agar bisa sukses dan bangkit lagi, membanggakan lagi semua masyarakat Indonesia,
bisa kayak dulu fashion show lagi keluar negeri, bisa umroh lagi sama keluarga, bisa membahagiakan lagi orang-orang, bisa mewujudkan cita-cita ayah untuk membuat rumah tahfiz. Dan kan aku ada warisan masjid dari kakek di Solo. Insya Allah next time aku mau kesana kalau udah ada rezeki. Kak, kalau menurut pemerintah kemarin di rekening tinggal 300.000. Nah, untuk bangkit lagi gimana? Seriusan aku pulang tinggal 300.000 itu uang. Perjuangannya seperti apa nih? Jatuh. Sorry. Perjuangannya banyak. Pulang kan langsung ada, alhamdulillah ada pekerjaan. Ini itu berapapun bayarannya aku ambil. Terus juga teman-teman banyak yang bantu lah ya untuk makan apa. Terus juga manajer aku masih setia, supir aku masih setia, semuanya masih menunggu aku, keluarga aku juga masih support, masih banyak yang sayang intinya. Jadi untuk bangkit keluar dari penjara hanya uang 300.000 itu nggak masalah, karena aku percaya keluar dari portir kemarin, aku percaya, aku yakin itu jalan rezeki akan terbuka lebar. Aktris cantik Amanda Rolls kembali berlenggang di Jakarta Fashion Week tahun ini yang digelar dari tanggal 21 hingga 27 Oktober lalu. Meskipun sudah beberapa kali catwalk di JWF, Amanda mengaku tetap merasa deg-degan setiap kali akan tampil. Bahkan ia sudah merasakannya dari jauh hari. Bukan tanpa alasan, aktris 24 tahun ini menuturkan bahwa modeling bukanlah profesi utamanya. Ia sampai mengambil kelas modeling untuk mengurangi rasa deg-degan tersebut. Berbanding terbalik dengan acting, Amanda mengaku lebih nyaman karena itu adalah profesinya. Dan segala sesuatu sebelum berakting selalu dipersiapkan lebih matang. Namun meskipun begitu, ia mengaku tidak kapok untuk berjalan di catwalk. Dan ingin terus tampil agar bisa mengasah kemampuannya jadi jauh lebih baik. Lantas benarkah Amanda sempat menjaga ketat pola makannya saat ingin berjalan di catwalk agar tubuhnya tampak ideal? Hari ini senang banget aku jalan di JFW 2025 bersama dengan Tresme dan juga Rina Salmo desainnya. Sempat gak bisa tidur sih jujur berhari-hari gara-gara mikirin jalannya nanti. Cuman lega banget setelah acara, so relief dan senang juga sama hasilnya sih. Emang ini pertama kali atau gimana? Sebenarnya udah beberapa kali, cuman setiap kali harus jalan tuh tetap deg-degan aja rasanya. Apalagi kan hari ini emang ada brandnya juga, Tresme, jadi bebannya lebih banyak. Tapi biasanya persiapannya seperti apa? Karena kan deg-degan nih, mungkin sampai nggak bisa tidur gitu. Aku sempet ini sih ikut kelasnya Gani untuk jalan, untuk catwalk gitu 1 kali. Terus setiap hari, semenjak hari itu aku jadi setiap hari jalan seperti itu. Kayak catwalk pakai heels yang tinggi banget, 15 cm supaya ngebiasain. Terus baru pas acara ini aku pakainya yang cuma 7 cm. Jadi udah biasa. Tapi kalau lihat hasilnya kan maksudnya nggak kelihatan ya deg-degannya. Nggak kelihatan ya? Iya. Sebenarnya enjoy banget. Cuman aku nggak tahu sampai kapan ya aku deg-degan kayak gini. Kayak aku juga mau stop deg-degan, pengennya tuh kayak bisa benar-benar nikmatin pas di jalan. Cuman kadang tuh masih suka pikiran, aduh takut jatuh gitu. Tapi dibanding sama kayak main film, kayak gitu-gitu sama catwalk sendiri, kamu lebih suka deg-degan yang mana, terus lebih tertarik yang mana? Lebih suka deg-degan yang catwalk pastinya. Karena kalau misalnya film kan aku udah syuting dari aku kecil gitu kan, jadi kayak udah terbiasa depan kamera dan acting gitu, dan lebih persiapannya lebih matang gitu kan. Cuman kalau misalnya sebagai news, catwalk persiapannya kan dikit, jadi lebih deg-degan. Mungkin kalau next aku jadi modelnya mungkin persiapannya lebih banyak. Tapi mungkin kamu sampai menjaga makan gitu nggak sih untuk? Sebenarnya memang aku sendiri selalu jaga makan, jadi nggak untuk acara ini aja, memang selalu menjaga makan sih. Hari ini datang sama siapa sih kamu? JFW. Apa maksudnya? Datang sama siapa hari ini? Sama manajer aku dan tim glam aku. Banyak kayak yang lebih concern ke situ. Kalau aku sebenarnya lebih concern kepada kulit dan juga kesehatan overall health aku sih. Makanya aku menghindari makanan-makanan yang deep fried, yang goreng, terus kayak sugar, kayak makanan manis-manis, itu aku berusaha hindari gitu. Terus juga karena faktor asam lambung ya, jadi aku berusaha menghindari makanan-makanan yang suka nge-trigger itu.
tips kesehatan dari Kak Amanda mungkin? Tips kesehatan harus satu, banyak gerak. Harus rajin olahraga, angkat beban supaya sehat. Terus juga ya sekali-sekali boleh lah cheat meal gitu ya. Tapi sehari-harinya aku saranin minum air putih yang banyak dan makan makanan yang sehat lah. Kayak gitu deh. Ada cheating day? Ada, mungkin seminggu sekali 2 kali. Kan kegiatan padat nih Kak, gimana mungkin motivasi Kakak dengan menjalani kegiatannya, supportnya? Apa ya? Motivasi apa sih sehari-hari memang karena dasarnya aku ambisi, jadi memang selalu termotivasi pada dasarnya gitu. Dan mungkin cukup istirahat ya, kalau istirahat yang cukup aku jadi punya energi juga untuk terus beraktivitas dan berkarya.